Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuha at-talabah ahabbani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertatap muka walaupun dengan pembelajaran jarak jauh. Yang kita harapkan antum semua tetap semangat untuk belajar, terutama mempelajari ilmu-ilmu agama. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kemarin kita sudah mempelajari beberapa materi ya, yaitu tentang makharijul huruf. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang tata cara pengucapan huruf hijaiyah. Pada buku mohon maaf, kemarin kita mempelajari tentang tanda baca harokat. Sementara ini kita sudah sampai tentang cara pengucapan huruf hijaiyah. Silahkan antum semua siapkan buku panduannya pada halaman 11 ya. Cara pengucapan huruf hijaiyah. Setelah kita mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf, maka selanjutnya yang terpenting adalah mengetahui cara pengucapannya. Jadi kita kemarin sebelum tanda baca harokat kita mempelajari tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Sekarang kita pelajari yaitu cara pengucapannya. Jadi kita nggak hanya tahu tentang tempat keluarnya, akan tapi kita bisa mempraktekkan bagaimana sih cara pengucapan huruf tersebut. Karena inilah target utama yang harus dicapai dari bab makharijul huruf. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita coba praktekkan satu-satu bagaimana pengucapan huruf hijaiyah. Di sini ada set pertama, ini kita akan belajar tentang 4 huruf ya. Yang pertama itu hamzah. Cara pengucapannya seperti huruf A, mulut dibuka. Ini paling mudah, akan tetapi kita ingat hamzah itu tempat keluarnya yaitu tenggorokan pangkal A. Perhatikan A ya. A. Jadi perutnya agak ke atas. A, jangan cuma A. A sambil buka mulutnya. Ya. Hamzah A. Ini kita praktekkan dengan harokat fathah semua ya. Fathah semua. Nanti insya Allah kalau kita sudah tatap muka baru kita praktekkan dengan tanda baca yang lain. Kemudian ba. Ba ini tempat keluar hurufnya yaitu dari 2 bibir yang menempel. Kemudian dihentakkan sedikit ya. Bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup. Ba. Yang perlu kita perhatikan, ba, karena kita orang Jawa, setidaknya kita hilangkan logat Jawa kita. Jangan sampai membacanya ba. Ini kurang tepat. Jadi ba, kalau kita baca ba, ini salah satu sifatnya nggak ada dalam huruf ba. Tapi kita baca ba. Ba. Ya. Seakan-akan ada tambahan mim di depannya. Kemudian yang ketiga di sini ta. Cara pengucapannya itu punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas. Gigi seri itu persambungannya itu sama gusi. Nah, tempelin ujung lidah di situ. Mohon maaf, bukan ditempelin di situ, tapi di giginya. Jangan sampai di pertengahan antara gigi seri sama gusi. Akan tapi di mana? Di gigi seri bagian atas ya. Kemudian kita hentakkan tuh lidah sambil kita keluarkan sedikit
hawa atau udara. Ta, ya. Nah, yang perlu kita perhatikan, jangan sampai membaca ta. Ini kurang, tapi ta. Dan juga jangan sampai kelebihan nafasnya, ca. Jangan, tapi pertengahan, ta. Kemudian sa. Cara pengucapannya ya punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung gigi seri atas dan ujung lidah sedikit dikeluarkan, ya. Jadi gigi seri atas dan bawah sa, ya kan? Tengah-tengahnya ada ujung lidah sa. Nah, pertengahan antara gigi seri atas dan bawah itu namanya sa. Selanjutnya ini kita percepat ya. Ja, ha, kho sama dal. Jim. Antum bisa baca sendiri ya. Cara pengucapannya yaitu lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas itu jim. Ja. Ya. Ja, dan antum perhatikan ja ini bukan, kita hilangkan logat Jawanya, bukan ja. Ja itu salah, tapi ja. Jadi seakan-akan ada huruf N di depan J. Ja. Baik. Kemudian H, cara pengucapannya adalah keluar dari tenggorokan bagian tengah seperti suara pernafasan, suara bersih dan nyaring. Jadi H itu keluarnya kan dari tenggorokan bagian tengah. H itu bersih. H. Kalau ada kotorannya disebut ho setelah huruf H. Nah, kemudian ho. Cara pengucapannya keluar dari tenggorokan bagian atas dan suaranya agak kasar. Nah, ini ho itu kasar. Kemudian ho ini bacanya bukan pakai a ya kalau fathah ya, tetapi ho ini termasuk huruf yang tebal sehingga bacaannya kayak o gitu. Ho. Selanjutnya huruf dal, cara pengucapannya yaitu makhrajnya seperti huruf ta. Jadi tempat keluarnya kayak huruf ta, tapi ujung lidah ini di posisi gigi seri atas, ya. Lebih tepatnya, antum tempelin tuh ujung lidah ke persambungan antara gigi seri dan gusi. Tempelin dulu, kemudian keluarkan da. Nah, yang antum hindari logat Jawanya bukan da dan juga bukan da. Da itu berarti ujung lidah ke langit-langit atas, tapi kalau da itu malah ujung lidah nempelnya ke gigi seri. Padahal da itu ujung lidah nempel di antara persambungan antara gigi seri dan gusi yang dalam itu ya. Antum bayangkan sambil dipraktekkan da. Ya, hindari pengucapan menggunakan da maupun da. Hindari. Yang betul da. Slide selanjutnya yaitu huruf za, ro, zai sama sin ya. Zal. Nah, kita fathahkan semua. Zal pengucapannya yaitu punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas, ujung lidah sedikit dikeluarkan. Jadi sama seperti sa, ya. Sama, mereka mempunyai satu sifat, sa, za, sama lo, yaitu mengalir sifatnya itu. Suaranya itu mengalir. Zal itu lebih lembut daripada sa, sehingga zal nggak keluar hawa sedikit, tetapi kalau sa keluar. Tempat keluarnya sama seperti sa, ya kan? Sa, za. Sekarang za, ya. Jadi za beda sama da. Kalau da itu yang nggak ada titiknya. Ini rata-rata orang salah dalam pengucapan ini, ya. Yang da malah yang nggak ada titiknya, ya. Kebanyakan yang da itu
ada titiknya, padahal da nggak ada titiknya. Sementara yang ada titiknya itu za, ya, za. Baiklah, kemudian ro ini agak susah ya. Awal punggung ujung lidah pada posisi gusi 2 gigi seri atas, ro ya, ro. Jadi dia harus bergetar, tapi getarannya jangan lebih dari 2. Ro. Hindari ro, ini hindari. Terlalu lama atau terlalu banyak getarannya. Akan tetapi getarannya 1 atau maksimal 2. Ro. Nah, semoga saja cepat kita bertatap muka sehingga kita bisa praktek satu-satu. Kalau lewat YouTube nggak bisa untuk diteliti satu-satu ya. Kemudian za, cara pengucapannya yaitu ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah, za, ya kan? Ujung lidah seri bawah. Suaranya keluar melalui celah antara 2 gigi seri atas dan bawah. Jadi suaranya itu keluar dari antara gigi seri atas sama bawah. Za. Agak nekuk ke bawah ya. Za. Kalau di abjad kayak huruf Z. Za. Kemudian sa, sin. Cara pengucapannya seperti makhraj huruf za namun lebih tipis. Nah, sin ini biar sempurna biasanya kita praktekkan dengan senyum sehingga sempurna. Sa ya. Sa, sin ini dia punya sifat sama dengan zai sama so, yaitu as-sofir, karena suaranya nanti ada keluar kayak suara burung. Nah, sifat-sifat huruf ini kita pelajari insyaallah di pelajaran selanjutnya ya. Sa. Baik, slide selanjutnya yaitu huruf sya, so, do sama to ya. Sya, cara pengucapannya makhrajnya seperti huruf jim. Jadi jim kan tengah lidah ini, tengah lidah ini, bagikan lidah ya, di tengah. Akan tetapi kalau shin atau sya itu suaranya menyebar. Dia mempunyai sifat namanya at-tafashi, artinya menyebar. Jadi dia nggak menempel ke langit-langit bagian atas. Kalau nempel nanti ketemunya jim. Dia hanya suaranya menyebar aja ya, yang tergantung pada langit-langit atas. Ya, sha, ash ya. Dan juga jangan sampai mulutnya itu sambil monyong, nanti ketemunya beda, bukan sya tapi malah so ya. Sya, keluar semua huruf itu, semua huruf rata-rata keluarnya dari lidah. Kemudian so pun nggak boleh mencucu ataupun memonyongkan bibir. So ini pakai lidah ya. Makhrajnya seperti huruf za dan sin, namun pengucapannya lebih tebal. Jadi yang dinamakan tebal itu ujung lidah sini kita angkat ke langit-langit. So, nggak usah sambil mencucu. So, ini hindari. Tetapi kita mulutnya biasa, nggak istilahnya netral, nggak buka, nggak nutup, tapi netral. Kemudian kita ucapkan huruf as, so. Beda ya sama sa, si, as, so, si, su. Beda ya. Nah, ini ada suara kayak tebel gitu loh. So, si, su, as. Toib. Kemudian huruf do ya, do yaitu cara pengucapannya salah satu tepi lidah ya, atau dua-duanya, tepi dua-duanya kanan ataupun kiri itu menempel gigi geraham ditempelkan oleh lidah. Do, entah itu salah satu kanan atau kiri
ya, atau dua-duanya ditempel dengan gigi geraham. Kemudian dia suaranya itu ada mempunyai sifat istitolah. Istitolah itu suaranya memanjang dari tepi lidah menuju ke depan, do, do, gitu ya. Do, 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 do. Nah, ditebalkan dengan cara ujung lidah diangkat, do, sama seperti so. Jadi suara so, do, to, suaranya sama, makhrajnya beda. Suaranya dalam artian ketebalan suaranya itu sama, so, do, ya kan, do. Nah, jadi ingat, do menggunakan lidah bagian tepi nempel ke geraham dan dia berjalan tuh suaranya sampai ujung lidah. Do tidak menggunakan bibir, sehingga do pengucapannya nggak sampai bibir itu monyong maupun apalagi nempel, bukan bo, bukan, tapi biasa netral, do, do, do. Coba lihat mulutnya Ustadz, netral dia ya, do, bukan bo, tapi do, do. Mulutnya Ustadz nggak tertutup, terbuka, hanya dia bunyinya dari lidah bagian tepi yang menempelkan geraham, do, 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 gitu. Kemudian huruf to, cara pengucapannya makhraj seperti ta, ya, dan dal. Ta sama dal sama to sama, namun lebih kuat, tidak boleh disertai nafas. Jadi to itu pakai ujung sini, ujung lidah, tetapi diangkat tuh bagian belakang ini sehingga lidah bagian belakang diangkat ke langit-langit sehingga keluarnya itu tebal, karena dia termasuk huruf yang tebal, to, to. Perlu diingat lagi atau perhatikan lagi, to juga nggak menggunakan bibir yang menutup. Dia pengucapannya dari ujung lidah doang dengan mengangkat bagian belakang lidah. Jadi to, ujung lidah nempel ke apa? Seri ya, to, 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 pi, tu, alto, alto. Nah, bibir nggak sampai nutup. Slide berikutnya, ini mohon maaf ini agak lama karena memang sebenarnya harus praktek satu-satu ya. Lo, a, rin, ro, fa, ya. Lo, cara pengucapannya sama seperti huruf zal sama sa, ya. Namun ujung lidah sedikit keluar dan ditebalkan. Za tidak tebal, sa tidak tebal, lo tebal. Posisi lidah sama seperti sa sama zal, di tengah-tengah gigi seri atas dan bawah. Akan tapi dia tebalkan dengan cara mengangkat lidah bagian ujung nih diangkat sehingga suaranya kayak lo. Nah, jangan nutup mulut ya, lo, li, lu, au. Beda kalau do itu enggak mengalir di suaranya, tapi kalau lo yang ini ada to yang ada titiknya mengalir, lo dan bersih ya, lo, jangan sampai so itu jadi sa, tapi lo, li, lu, au, ya. Jadi suaranya itu tebal, ada o-nya itu tebal dengan cara mengangkat ujung lidah ke langit-langit atas. Kemudian keluar dari tenggorokan bagian tengah disertai tekanan. Jadi antum agak neken untuk pengucapan ya, jangan sampai suara ain kayak ng, itu beda ya. Ng itu enggak ada di huruf hijaiyah. Baiklah. Kemudian huruf wo atau win keluarnya dari tenggorokan bagian atas
seperti huruf G namun lemah, agak dialirkan huruf G-nya ya. Dia juga termasuk huruf tebal sehingga harus diangkat tuh lidah bagian belakang sehingga suaranya tebal. Ri, al. Nah, dan hindari suara seperti ini. Ri, ru, ini salah. Akan tapi dia bersih ro-nya. Ri, ru, al, ri, ru, al. Baiklah. Kemudian huruf fa. Huruf fa, bibir bawah bagian dalam pada posisi menempel pada gigi seri. Gigi seri atas nempel ke bibir bagian bawah. Fa. Nah, ini mudah insya Allah kalau fa ya. Tapi ada yang ketika membaca mungkin logatnya karena logat Sunda, fa itu menjadi agak susah karena sudah menjadi logat. Tapi enggak semua ini, enggak semua. Hanya orang-orang awam yang mungkin pengucapan fa-nya menjadi agak ke P. Padahal fa itu menempel ke seri atas, nempel ke bibir bagian bawah. Fa bukan pa ya. Fa, fi, fu, af, waja. Fa, fi, fu, af. Baiklah. Slide berikutnya. Qaf, kaf, lam sama mim ya. Seperti yang kita praktekkan di huruf makhorijul huruf, itu adalah pangkal lidah bagian belakang yang nempel ke langit-langit atas ya kan. Kemudian dia hurufnya tebal, jadi bukan hanya membaca ko tapi bukan ko. Iya, makhrajnya betul, dia pangkal lidah nempel ke langit-langit atas, tapi sifatnya yang salah. Makanya sifatnya ini harus ada keterkaitan dengan makhorijul huruf. Dia tebal, makanya bacanya ko ya, bukan ko tapi buka ko. Kemudian huruf kaf itu makhrajnya agak ke depan lagi dari huruf qaf. Kemudian dia juga termasuk tipis ya, jadi mudah. Ka. Salah satu sifatnya yaitu al-hams, dia harus keluar hawa sedikit. Ka, ki, ku, ak, bukan ake ya, tapi ak. Ka, lam. Ujung dua tepi lidah nih ya, ujung tapi tepi sini sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi bagian atas. Jadi nempel sini, semuanya itu nempel. La. Kalau ujung sini termasuk ujung ya, ujung nempel. La, semuanya nempel. La ya. La, li, lu, al. La, li, lu, al. Kemudian mim, cara pengucapannya yaitu bertemu antara dua bibir dalam keadaan tertutup. Ini mim mudah, ma ya, ma, mi, mu ya, am, ma, mi, mu, am, ma. Slide berikutnya, nun, waw, ha ya kan, sama ya. Ini slide yang terakhir. Nun, ujung lidah pada posisi gusi. Nah, kalau nun itu gusi ya, gusi. Nun, na. Gusi dua gigi seri atas, na. Di bawah sedikit setelah huruf lam. Jadi kalau lam hampir persis lam sama nun. Lam, la, na. Kalau lam agak ke depan, kalau nun agak ke belakang sedikit ya, la. Kalau nun, na, ni, nu, an. Na, ni, nu,
an. Waw, huruf waw dari dua bibir yang dimonyongkan, mencucu, monyong, ya. Monyong yang ke depan, nggak ada monyong yang ke belakang ya. Dimonyongkan ke depan dengan membuka sedikit celah, dibuka sedikit. Wa, jangan cuma wa, tapi monyong dulu. Wa, ya. Nah, bisa kita bedakan ketika tadi saya mengucapkan afwaja, ya. Ketika kita mengucapkan dengan cepat dan nggak memperhatikan makhrajnya, pasti kita bacanya afwaja, ya. Afwaja. Tapi seharusnya apa? Seharusnya wa-nya setelah huruf fa itu wa-nya monyong dulu. Afwaja. Ya, ini catatan, waw harus monyong. Wa, ya. Kemudian huruf ha makhrajnya ada di tenggorokan bagian bawah, ya kan? Kemudian kita keluarkan ha. Jadi di perutnya itu kayak neken sehingga kayak ada hawa yang pengen keluar tuh. Ha, ya. Ha hi hu ah. Ha hi hu ah. Ha ini ada catatan, ya. Ha ini salah satu sifat dari ha yaitu al-hams, harus keluar hawa sedikit, ya kan? Ketika pengucapan huruf ha yang diwakofkan, contoh innalillah. Nah, ketika diwakofkan rata-rata hawanya enggak keluar, akan tetapi kita berusaha innalillah, tapi jangan sampai kebanyakan hawanya, contoh innalillah. Nah, enggak, tapi innalillah, sedikit hawa keluar. Kemudian yang terakhir huruf ya, ya. Ya sama jim ataupun shin makhrajnya sama, hanya cara pengucapannya beda. Lidah bagian tengah, ya, pada posisi langit-langit bagian atas nempel, enggak nempel sih, iya, hanya apa ya ini namanya, sedikit aja nempelnya. Ya yi yu ai, ya yi yu ai. Nah, baiklah anak-anak sekalian, alhamdulillah pada bab ini kita sudah sampaikan bagaimana cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah, ya, yang semoga walaupun ini hanya pengetahuan belum praktek ya, Ustadz harap ketika nanti sudah masuk ke pembelajaran tatap muka, Ustadz pengen praktekkan satu-satu sehingga setidaknya mendekati kebenaran ketika pengucapan huruf hijaiyah tersebut. Demikian pembelajaran tajwid pada materi cara pengucapan huruf hijaiyah, ya. Semoga kita semua dapat mempraktekkan walaupun dengan sedikit demi sedikit, akan tetapi ilmu harus kita praktekkan dengan sedikit. Kalau banyak-banyak biasanya keistiqomahannya itu lemah. Jadi nggak apa-apa, kita praktek dengan sedikit demi sedikit asalkan istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat keagamaan dan juga tidak melupakan ilmu-ilmu yang bersifat umum. Wallahu taala alam. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang mengganjal bisa tulis di komentar maupun di WhatsApp Ustadz. Saya akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.